Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mohon izin share materi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pertemuan yang kelima, bahwasanya ada kaitannya dengan kompetensi-kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru atau syarat-syarat di dalam pendidikan. Yang ke sekarang ini adalah kompetensi sosial. Kompetensi sosial ini harus serta-merta mutlak dimiliki oleh seorang pendidik, guru ataupun calon pendidik atau calon guru, yang mana kompetensi sosial ini kaitannya hubungan dirinya dengan orang lain. Yang pertama adalah bersikap inklusif. Inklusif itu apa? Inklusif adalah bersikap terbuka. Dalam artian jika ada pendapat, jika ada sesuatu yang baru, jika ada pendapat baru atau keputusan yang baru, guru tidak ngeblok, guru tidak menolak, akan tetapi bersifat inklusif ataupun terbuka dalam artian menerima, kemudian dan menyaring, kemudian menyampaikan kepada anak didik, gitu ya. Yang kedua adalah bertindak objektif. Objektif ini dalam artian tidak memihak, karena guru itu secara tidak langsung adalah public figure yang mana di benak masyarakat, dalam artian menjadi tokoh yang mana bisa saja suatu saat nanti panjenengan itu menjadi sebuah hakim dalam sebuah urusan. Ya. Jadi jangan sampai seorang guru itu panjenengan misalkan nih ada tetangga yang mana di situ ada tukang jual sayur dan sebagainya, panjenengan nimbrung boleh dalam artian, tapi jangan sampai juga ikut menggibah. Jadi harus bersifat objektif. Ya diterima, dalam artian diterima, kemudian disaring dalam artian disaring apa? Disaring informasinya, kemudian kalau baik itu kemudian bisa disebarluaskan, kalau jelek ya tidak. Serta tidak diskriminatif karena pertimbangan jenis kelamin, agama, ras, kondisi fisik, latar belakang keluarga, status sosial dan ekonomi siswinya. Jadi tidak ada, jangan sampai panjenengan misalkan panjenengan lingkungan yayasan yang mana di situ anak ketua yayasan melakukan sebuah kesalahan, panjenengan berdiskriminatif, anaknya Pak Yai nakal, gitu ya. Panjenengan tidak mencubit, gitu ya. Tapi kalau anaknya Pak Tani, anaknya tukang beca, anaknya nelayan, misalkan buruh tani dan sebagainya, panjenengan menghukum dengan surat itu tidak boleh, gitu ya. Harus objektif, misalkan yang salah siapa, maka yang dikasih punishment siapa, yang benar siapa, yang dikasih reward siapa, gitu ya. Tidak boleh juga misalkan panjenengan menjadi guru di sekolah dasar ataupun pendidikan anak usia dini berbasis umum, gitu ya. Kemudian ada satu tetangga panjenengan muslim dan dari tetangga jauh itu non muslim, panjenengan membela aksa agama, itu tidak boleh, gitu ya. Ataupun misalkan ada yang Madura Jawa membela sesuai dengan sukunya panjenengan, itu juga tidak dibenarkan. Yang 17 berkomunikasi, yang kedua ya, kalau secara runtutan di slide itu dari satu yang atas itu nomor 17, tapi kalau secara kompetensi sosial secara pribadi itu nomor 2, yaitu berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua, dan masyarakat. Dalam artian, gitu ya, berkomunikasi secara baik, tanda kutip seperlunya. Secara empatik, ada rasa empati dari panjenengan, jadi tidak
tidak terkesan angkuh, tidak terkesan sombong, dan lain sebagainya. Jadi ada rasa santunnya, misalkan ketemu sama guru, bapak atau ibu, gitu. Sila monggo bapak, monggo ibu, ada senyum di sana, gitu ya. Misalkan ada tenaga kependidikan baru, mas minta tolong nih, tolong dibuatkan ini, gitu ya. Jangan ini tolong diketikkan dong, enggak bagus gitu ya. Nah, misalkan bertemu dengan wali murid atau orang tua atau masyarakat, misalkan sapa-sapaan, bagaimana Bapak Ibu sehat, bagaimana kabarnya, gitu ya. Jadi ada rasa santun dan empati. Yang ketiga adalah beradaptasi di tempat bertugas di seluruh Indonesia yang memiliki keragaman sosial budaya. Kalau guru-guru dalam artian PAUD yang mana swasta gitu ya, itu masih belum dalam artian bertugas di seluruh Indonesia, tapi tidak ditutup kemungkinan panjenengan suatu saat mengikuti suami ataupun yang sebagainya, yang mana panjenengan bisa bertugas di mana saja. Oke. Jadi siap ditempatkan di mana saja. Meskipun panjenengan punya background latar belakang pendidikan pesantren misalkan, maka harus siap misalkan ditempatkan di Sumatera, di Kalimantan, Sulawesi, bahkan di Papua gitu ya. Yang mana mungkin lingkungannya bukan beragama Islam, mungkin ya. Tapi dalam artian siap. Siap dalam artian apa? Karena untuk apa? Pendidikan. Yang keempat adalah berkomunikasi dengan komunitas profesi sendiri dan profesi yang lain secara lisan, tulisan atau bentuk yang lain. Berkomunikasi dalam artian mempunyai hubungan yang baik, baik sesama guru, misalkan di situ ada komunitas yang mana himpaudi gitu ya, dengan IGRA atau IGTK yang mana semuanya punya komunikasi yang baik gitu gitu. Misalkan, jangan berhubungan dengan guru-guru PAUD nih ya jangan, nggak boleh gitu ya. Jangan berhubungan dengan guru-guru TK nih jangan loh ya. Karena mereka persaingan dalam mencari murid itu tidak dibenarkan. Tidak boleh harus berkomunikasi yang baik. Misalkan melalui lisan ya kita ngobrol yang baik. Melalui tulisan dalam artian apa? Melalui tulisan ya banyak sekali ya sekarang dengan adanya media sosial dan lain sebagainya. Itu ini tidak saling sindir, bisa melalui artikel-artikel gitu ya. Dan dalam bentuk yang lain. Dalam bentuk yang lain ini apa perkantongan gitu ya tidak gitu ya. Standar yang selanjutnya adalah kompetensi profesional. Jadi dari awal kemarin gitu kompetensi-kompetensi yang panjenengan miliki ini harus ada dan melekat di dalam diri Anda gitu ya, harus ada baik itu kompetensi pedagogik, kompetensi sosial, kompetensi personal dan profesional. Ini yang terakhir adalah kompetensi profesional. Apa itu Pak? Adalah penguasaan materi harus gitu ya. Struktur konsep dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran diambil. Jangan sampai guru itu kalau punya jas sedikit-sedikit melihat HP, sedikit-sedikit melihat buku. Seakan di situ panjenengan secara kompetensi profesionalnya tidak mampu. Panjenengan harus menguasai materi dengan baik, apa yang disampaikan, apa yang menjadi problem di saat itu, apa yang akan disampaikan juga panjenengan harus paham gitu ya. Meskipun tanda kutip guru itu pada dasarnya juga manusia yang mana di sana juga penuh dengan kekurangan.
tapi harus disampaikan sesuai materi saat itu yang diambil, sesuai dengan tema saat itu. Panjenengan harus siap. Harus siap secara struktur, secara konsep, strateginya bagaimana, pencernaan mahasiswa saat itu seperti apa, panjenengan harus paham. Gitu, ya. Yang nomor 2 atau 21, penguasaan SKKD mata pelajaran di ANPU ini hampir sama dengan yang nomor 1 tadi, penguasaan materi. Panjenengan harus paham standar kompetensinya dan kompetensi dasar yang saat itu, yang mana menjadi tujuan di dalam pembelajaran. Panjenengan harus paham bahwasanya dengan standar kompetensi ini, maka saya harus seperti ini. Gitu ya. Dengan kompetensi dasar seperti ini, maka anak saya buat seperti ini. Panjenengan harus paham dengan itu. Yang ketiga adalah mengembangkan materi pembelajaran di ANPU secara kreatif. Ini harus. Kenapa harus? Untuk menghindari rasa jenuh di dalam diri guru atau panjenengan itu sendiri, dan yang kedua menghindari rasa jenuh pada sisi peserta didik atau siswa. Mengembangkan materi pelajaran itu sangat dianjurkan, baik itu secara teori ataupun secara metode pembelajaran. Mengembangkan materi pelajaran ini bisa jadi di sana tanda kutip hanya sebatas strategi pembelajarannya atau bisa menggunakan media pembelajarannya. Gitu ya. Materi pelajaran misalkan di situ panjenengan temanya apa? Temanya misalkan kendaraan darat gitu ya. Anak-anak misalkan saat itu panjenengan ajak misalkan naik kereta, misalkan dari sini ke Banyuwangi, dari Jember ke Banyuwangi kalau pagi itu ada kan dalam artian kereta lokal yang mana di situ harganya sangat murah gitu ya, ngiras-ngirus bahasa Jawanya itu sambil liburan bisa menggunakan. Mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan melakukan tindakan reflektif ya. Reflektif ini bisa kita gunakan dalam artian untuk mengembangkan tingkat keprofesionalan kita secara terus-menerus. Yang keempat adalah memanfaatkan teknologi informasi komunikasi untuk berkomunikasi dan mengembangkan diri. Ini sekarang di tahun 2023 gitu ya, banyak sekali dengan kita berbekal hanya smartphone dalam arti gadget gitu ya, tidak terlalu mahal, harga 1 juta sekian, itu panjenengan sudah bisa mengakses segala teknologi, bisa mengakses segala informasi ya. Dulu misalkan 10 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu, atau jenengan sekarang sudah ngajar atau dalam artian 20 tahun yang lalu atau 10 tahun yang lalu saja sudah, saat panjenengan itu kesulitan mengerjakan sesuatu, panjenengan itu harus mencari tutor gitu ya, panjenengan harus mencari seseorang untuk mengajarkan hal itu. Sekarang tidak, panjenengan sekarang melihat YouTube, di situ banyak sekali informasi tentang pengembangan. Contoh, kita sekarang sebagai teknik elektro, misalkan dengan sekarang mereparasi TV dan lain sebagainya, itu kalau dulu harus ada les gitu ya. Sekarang tidak. Panjenengan lihat YouTube, dibenahi sendiri dengan trial dan error, ending-endingnya juga akan bisa. Karena apa? Di sana semuanya lengkap. Jadi kan? Terlebih lagi dengan memanfaatkan teknologi berbasis gadget yang sekarang ada namanya TikTok, ada yang namanya snack video. Yang dulu kita melihat
luar negeri gitu ya. Kita hanya berangan-angan, sekarang di genggaman kita bisa melihat informasi dari segala aspek gitu ya. Dan panjenengan mau ikut berkembang ataukah tergerus dalam artian menjadi konsumen saja gitu ya. Kalaupun berkembang ya silahkan, dalam artian misal nih dengan adanya TikTok ataupun YouTube gitu ya, panjenengan misalkan sekarang ada hobi memasak, bisa berkembang dengan itu, ataupun menggunakan sebuah konten mengajar gitu ya, bisa ya. Panjenengan sengaja di guru PAUD, inilah kehidupan guru PAUD di Jember misalkan. Panjenengan bisa kontenin nih gitu ya. Kemudian bisa saling berbagi dengan di luaran sana. Itu bisa. Nah, ini yang sisi lain bahwasanya di dalam perilaku profesional, di dalam profesional keguruan, panjenengan harus punya yang namanya keterampilan. Supaya apa? Supaya di dalam pembelajarannya tidak terkesan kaku, tidak terkesan monoton, tidak terkesan satu arah, dan lain sebagainya. Yang pertama adalah keterampilan bertanya. Gitu ya. Keterampilan bertanya ini harus dimiliki seorang guru, yang mana keterampilan bertanya ini anak tidak berasa takut, anak berasa tidak diintimidasi, tapi anak seakan diajak, gitu ya. Misalkan di situ panjenengan bertanyanya dengan apa? Kata-kata yang manis, kata-kata yang baik, gitu kan? Sebagai contoh, misalkan ada anak yang saat itu pagi berangkat ke sekolahnya murung, kita bisa bertanya. Yang pertama melalui, aduh sayang, tadi kenapa sih kok ngomongnya seperti itu, kok nggak semangat, dan sebagainya. Jadi, yang ke B adalah keterampilan membimbing. Selain mengajar, selain menjadi mengevaluasi, kita sebagai guru adalah seorang pembimbing. Membimbing kepada sesuatu yang kita anggap benar. Dan yang ketiga adalah keterampilan menjelaskan. Menjelaskan ini tidak serta-merta seperti Pak dosen nih, kita hanya ceramah, tidak. Seorang guru PAUD harus punya cara keterampilan menjelaskan yang tidak sama dengan guru yang lain. Kalau guru SD, guru SMP, misalkan di situ, misalkan temanya lingkungan, menjelaskan itu cukup butuh anak bisa paham. Tapi kalau guru PAUD tidak bisa. Guru TK anak di panjenengan menggunakan metode menjelaskannya menggunakan metode ceramah, ya alhamdulillah tawaf anaknya gitu ya. Jadi harus ada menjelaskan yang baik-baik itu menjelaskan menggunakan media ataupun tidak. Yang gede adalah keterampilan merangkum, ya, sesuai dengan bidang Anda, guru PAUD atau TK, keterampilan merangkum ini harus dimiliki, gitu ya. Hampir sama dengan menjelaskan, cuma kalau merangkum kepada anak didik khususnya PAUD harus lebih spesifik dan diulang-ulang. Yang ke-E adalah keterampilan memotivasi. Memotivasi itu harus dimiliki juga, gitu ya. Saya besok, misalkan besarnya mau jadi apa? Jadi pilot, Bu Guru. Maka panjenengan harus memotivasi seperti apa? Oh, bagus sekali pilot itu, misalkan bisa uangnya banyak, bisa pergi kemana saja dan lain sebagainya. Yang repot misalnya ada nih tetangga misalkan ya. Tetangga itu ada punya cita-cita.
Cita-cita kamu apa, Li? Saya pernah tanya. Cita-cita saya ingin menjadi kuli, Pak. Waduh, repot ini. Itu ya apa kuli? Oh iya, bagus. Kuli itu bisa mempermudah pekerjaan Pak Tukang, gitu ya. Bisa membantu orang lain, pahalanya banyak. Intinya ke sana. Yang ke F adalah keterampilan membuka dan menutup pelajaran. Keterampilan membuka dan menutup pelajaran itu harus panjenengan miliki. Kenapa? Karena pembelajaran dalam kelas PAUD itu biasanya satu arah dan anak hanya cukup mendengarkan, tapi dengan sikap agresifnya, dengan sikap aktifnya, gitu ya. Panjenengan harus bisa membuka contoh tangan ke atas itu dan sebagainya. Jadi ada lagu-lagu dan lain sebagainya. Menutupnya pun juga sama dengan berdoa bersama misal. Keterampilan mengelola kelas, gitu ya. Pengelolaan kelas untuk guru PAUD harus mungkin ini lebih mendekati kewajiban, tapi dalam konteks bukan kewajiban seperti di dalam syariat tidak ya. Kelola kelas karena apa? Kalaupun Anda gagal dalam mengelola kelas, maka bisa banyak dipastikan panjenengan akan gagal di kesemua keterampilan. Karena apa? Pengelolaan kelas PAUD itu sangat berbeda dengan pengelolaan kelas lainnya. Makanya perlu kadang guru PAUD itu di satu ruangan ada dua guru. Keterampilan memberi rangsangan atau stimulus. Jadi memberikan rangsangan stimulus ini bisa diberikan melalui apa? Hadiah, bisa melalui reward gitu ya. Bisa melalui bentuk stiker, bintang dan lain sebagainya. Yang terakhir adalah keterampilan memberi penguatan ini hampir sama dengan keterampilan merangkum di dalam pembelajaran. Oke. Terima kasih ya. Untuk selanjutnya minggu depan nanti bisa dilanjut dengan materi selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.